Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya'a wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, Al-Mukarram guru kita sekaligus sahibul bait, Al-Mukarram Ustadz Marta beserta seluruh keluarga besar, Al-Mukarram Ustadz Andrian Syah, Bapak aparatur pemerintah kita, Bapak RW Sukanda beserta seluruh staf dan jajarannya. Hadirin wal hadirat jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dapat kumpul untuk mendoakan kita punya orang tua, almarhumah wal maghfur laha, Ibu Siti Aminah binti Bapak Amsir. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita malam hari ini, almarhumah di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu maqalah dari seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Duraid. Beliau berkata, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Seseorang itu akan menjadi sebutan, bakal jadi ceritaan, bakal jadi inget-ingetan kalau orangnya udah nggak ada. Kalau orangnya masih ada, biasanya kita nggak ngeh, kita nggak open, kita nggak peduli. Tapi begitu orangnya udah nggak ada, baru jadi inget-ingetan, baru jadi sebutan buat kita. Fakun hadithan hasanan liman wa'a, maka jadikanlah ceritaan yang baik buat diri kita kalau entar kita udah pada nggak ada. Kalau entar kita udah pada nggak ada, kita udah pada mati, yang disebut sama orang kebaikan-kebaikan kita, maka pahala yang bakalan kita dapat, Pak. Nabi SAW bersabda, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebut-sebut, ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang udah pada meninggal dunia. Kalau emang saudara kita punya kebaikan, sebut kebaikannya. Karena itu yang akan menjadi pahala untuk mereka di alam kuburnya. Tapi kalau seandainya saudara kita punya salah, punya khilaf, punya kekurangan, urusan dia sama Allah. Urusan kita cuma nutup kekurangan saudara kita. Dalam satu hadis Nabi pun bersabda, Allah akan tutup aib dan kekurangan kita kalau kita nutup aib dan kekurangan saudara kita. Bagaimana Allah mau tutup aib kita kalau seandainya kita tukang umbar aib, tukang umbar kekurangan dari saudara kita, Pak? Orang kalau hatinya jembar, kalau hatinya legowo, enak aja, Pak. Orang nih kalau hatinya nggak sakit, kalau hatinya dia lapang, itu umurnya panjang, badannya sehat. Saya dulu pernah ceramah di daerah Bantenan, Jati Asih. Ada aki-aki umur 92 tahun. Itu aki-aki umur 92 tahun, matanya nggak pakai kacamata, jalannya kagak pakai tungket, minum aja, air kagak dimasak, air kolam dia minum. Saya tanya, Waji, apa sih rahasianya ini? Badan bisa sehat, umur sampai panjang begini. Saya tanya, orang-orang dulu kan biasanya punya aja tuh pegangan-pegangan zaman dulu gitu. Iya, apa wiridan apa yang dibaca begitu. Apa sih Waji rahasianya?
Gua matat kagak punya apa-apa, kata dia begitu. Gua mah nih dari zaman dulu orang mau bagaimana kek masa bodoh begitu. Itu kan ngomongnya kalau orang Bantenan begitu rada diayun tuh. Ya beda, orang Buaran sama orang Bantenan beda. Kalau kita ke sono ditanya sama dia, lalu dari mana gitu. Rada diayun-ayun gitu. Ya beda. Ya iramanya beda. Ketahuan nih orang Bantenan jadi asin nih begini nih bahasanya nih. Nah, gue mah bodoh amat begitu kata dia. Orang mau pergi mana? Orang mau nyakitin gua mah kagak pernah balas nyakitin dia. Kalau ada orang nyakitin gua, udah biarin aja, ntar juga dia ketulah begitu kata dia, Pak. Oh, ternyata yang bikin dia sehat, yang bikin dia panjang umur karena hatinya dia tuh selalu lapang sama orang. Nggak pernah ada dendam di dalam hatinya. Tapi orang kalau ada punya dendam di dalam hati, kagak enak, Pak. Orang nih kalau hatinya udah sakit, hidup juga bakalan gelisah. Apain aja dia kagak enak. Kepikiran, lama-lama sakit, stroke, mati. Begitu. Jadi kita kalau hati jelek tuh begitu. Makanya jangan suka buka umbar kejelekan saudara kita. Jangan. Ya, Allah bakal tutup kejelekan kita kalau kita nutup kejelekan saudara kita. Dulu tempat saya ngajar ada, Pak. Itu perempuan tahu-tahu nikah. Ramai di kampung nih yang nyebarin berita nih. Itu dia kawin itu orang udah bunting duluan. Begitu 4 bulan anaknya dikawinin orang gara-gara bunting juga. Itu ketulah omongan tuh. Iya, makanya jangan suka begitu sama orang tuh. Tiba kagak disyukur-syukurin doang. Jangan ya. Maka kalau kita punya kejelekan saudara kita, apalagi udah meninggal dunia, tugas kita cuma nutup doang. Tutup sebaik-baiknya aib saudara kita. Kalau dia punya kebaikan, sebut kebaikannya saudara yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi itu mengkategorikan nih. Orang sini ngerti kategori kan? Iya, saudaranya Cecek. Kategori. Itu ada 2. Yang pertama kata Nabi, mati itu disebut namanya mustarih. Yang kedua disebut mustaroh minhu. Ini hadisnya panjang betul, saya ambil intinya aja. Ya. Yang pertama, apa sih yang disebut mati mustarih itu? Mati yang mustarih itu artiannya dia beristirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari penatnya dunia. Istirahat dari tipuannya dunia. Istirahat dari gemerlapnya dunia. Dunia ini kan cuman tipuan, Pak. Gurur kata Allah dalam Quran. Dunia ini cuman tipuan. Dunia ini cuman tempat kita main, bukan tempat kita selamanya, bukan tujuan kita. Dunia cuman tempat persinggahan. Maka diibaratkan oleh Nabi, dunia itu tempat kita bercocok tanam untuk menuju negeri akhirat. Ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia itu tempat kita nanam buat nanti kita ke akhirat. Makanya Allah ibaratin nih dunia, Pak, permainan, Pak. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Begitu tuh kalau di Qur'annya. Dan ketahuilah siapa kalian bahwa sesungguhnya dunia itu cuma tempat permainan. Nih kita di atas dunia nih lagi main-main. Kenapa Allah ibaratin permainan? Karena yang namanya permainan, biar kata lagi seru banget, biar kata lagi asik banget, pasti bakalan selesai permainannya, Pak. Nggak mungkin orang main terus-menerus. Kemarin tuh Prancis lawan Maroko. Ya kan? Terus saya megang Maroko, kalah saya. Kalah dah. Udah 2 kali Kroasia kalah, Maroko kalah. Aduh. Padahal itu udah kita wiridin, Pak. Kalah rupanya wirid saya. Itu ketika Prancis lawan Maroko dibagi 2 babak, 45 menit babak pertama, 45 menit babak kedua. Lagi sedang seru-serunya. Biar kata lagi asik-asiknya, 90 menit waktunya habis selesai permainannya. Bubar tuh permainan, nggak mungkin main terus-menerus. Bapak punya bocah nih. Bocah bapak libur sekolah besok nih.
Begitu libur sekolah jam 7 pagi udah mandi dari rumah, keluar main. Begitu sore jam 5 kira-kira anak bapak pulang apa enggak ke rumah, Pak? Pulang. Kenapa? Bosen, ilok mau main mulu. Kagak bakalannya, pasti pulang. Yang di belakang ngomong, orang bocah, biar kata bocah kan orang punya pikiran, takut diomelin sama babanya dia, saya tukar sama ayam. Pada punya ayam kan orang sini? Tuh bapak punya ayam nih, pagi-pagi ayam lepas dari kandang tuh. Kira-kira jam 5 sore ayam bapak balik lagi nggak ke kandang, Pak? Iya belum. Jangan bilang balik, jangan. Belum tentu kalau karang, Mak. Wah, ayam kita kadang-kadang ditewak sama orang, Pak. Apalagi ayam zaman sekarang, kotak amal masjid maling berani ambil. Apalagi timbang ayam. Itu ayam pasti bakal pulang. Kenapa? Karena waktu mainnya juga udah habis. Kita pun begitu. Pasti satu saat kita juga pasti bakal habis hidup kita di dunia, Pak. Satu saat kita pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Suka enggak suka, terima enggak terima, siap enggak siap. Kalau malaikat Israel udah nyabut ruh kita, enggak bisa kita mundurin, enggak bisa kita matiin waktunya, Pak. Macam-macam tuh masa aktifnya. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun, macam-macam. Cuman sarannya umat Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ini pasaran umat Nabi 60 sampai 70 tuh pasaran tuh yang paling banyak tuh. Makanya kalau yang udah 59 tahun, 11 bulan, 28 hari udah makan yang enak-enak. Jangan pakai mantang-mantang, makan aja yang enak udah tinggal 2 hari. Iya. Jadi nggak lama hidup kita, Pak, 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, biar kita mati dengan istirahat tenang, maka ayo sama-sama nih, mulai dari sekarang kita jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Yang Allah perintah kerjain, yang Allah larang tinggalin, Pak. Jangan kita umur mungkinan lama, mungkinan tua nih, mungkinan nambah. Otomatis kesempatan hidup kita mungkinan lama, mungkinan kurang. Masa sih Bapak mau begitu-gitu aja, nggak ada perubahan? Sayang umur kita disia-siain begitu aja. Ntar ujung-ujungnya baru nyesel. Tuh yang kagak pernah ngikut ngaji, ikut sama ngaji. Yang kagak pernah berjamaah ke masjid, berjamaah ke masjid. Yang kerjaannya tiap hari main gaple mulu, berhenti. Iyalah, berhentilah. Emang ada sini main gaple? Masih udah tahlil masih main gaple. Berhenti ya. Jangan ya. Biar kata tibang main bagong-bagongan kok, berhenti. Jangan diterusin. Sayang. Emang kita mau begitu-gitu aja. Banyak hal-hal yang lebih manfaat daripada begitu. Main bagong-bagongan doang saat nggak pakai duit, iya udah. Ya jangan sampai kita lalai, bahaya. Kalau ada orang nih, Pak, bisa main begitu gara-gara kita yang ngajarin, kita udah mati nih. Terus diterusin tuh sama yang kita ajarin, dia bisa. Itu dosa masih tetap dapat kita, Pak. Wailun liman mata walam tamut sayiatuhu. Celaka orang yang sudah mati tapi keburukannya masih diterusin sama orang tuh. Itu gara-gara kita lupa sama sembahyang, lupa sama ngaji, itu masih dapat terus tuh keburukan. Kalau walaupun kita udah mati, Pak, nauzubillah. Makanya jangan dah buru-buru, ayo kita cari hal yang bermanfaat dah. Banyak kan hal yang bermanfaat kan, yang gak ngebosonin banyak juga ya. Nah tuh yang sering main begituan berhenti. Catur begini masa berhenti. Olahraga otak dari mana? Timbang kuda doang diangkatin tiap malam. Sono kemari. Itu permainan yang paling aneh tuh. Bagaimana kagak aneh? Orang yang nonton makin ikut mikir. Wah, hilang main kagak makin ikut mikir udah. Sayang, berjam-jam duduk di pinggir jalan, berjam-jam duduk di tengah-tengah kebun, tibang begitu doang. Sayang, umur kita mungkinan lama, mungkinan nambah, kesempatan hidup kita mungkinan lama, mungkinan kurang. Maka kudu ada perbaikan dalam diri kita, saudara yang dimuliakan Allah. Ya, kalau mau mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beristirahat tenang, maka yuk sama-sama kita jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau udah begitu, insya Allah mati kita nanti dalam keadaan tenang, mati yang disebut dengan namanya mustarih. Yang kedua, nauzubillah nih yang terakhir, jangan sampai mati kita dalam keadaan mustaroh minhu. Apa yang disebut dengan mustaroh minhu? Begitu entar kita mati, yang girang bukan diri kita.
anil ibad wal bilad. Yang girang tuh penduduk di kampung. Kampung girang, ada yang mati, RW girang. RW sih emang girang aja kalau ada yang mati dia mah. Emang bawa ambulan mulu. Sono kemari ke Kerawang kemana. Iya, ini teman satu pondokan dia sama saya, Pak. Kalau saya jebolan Yaman, dia jebolan Yaman gitu. Ya. Jadi itu girang tuh orang di kampung tuh. Begitu diumumin di Al-Fajri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Dengar kita nih, siapa tuh yang mati? Wah, dia mati noh, mati dia. Wah, alhamdulillah, ada dia mati dah. Ayam gua aman, gak hilang-hilang tuh. Begitu Pak. Itu orang kagak punya ceritaan baik. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia nggak pernah melakukan perbuatan baik. Maka ketika mati pun nggak ada ceritaan yang baik buat dirinya. Nauzubillah. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, ya sama-sama dari tahlilan yang kita hadirin pada malam hari ini, jadiin nasihat buat kita semua bahwa kita juga pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Mati mah udah pasti, nggak usah pakai dipikirin, ya. Semuanya udah pasti bakalan dapet Pak. Ya, yang kita kudu pikirin nih, mati kita dalam keadaan baik apa dalam keadaan gak baik. Itu yang kudu kita pikirin tuh begitu tuh, ya. Karena seseorang itu dihitung sama Allah nih, dilihat akhirnya. Itu akhirnya yang dilihat tuh Pak. Kalau sekarang nih kita nih, belum tentu kita orang baik semua. Nanti disebut orang sukses, matinya husnul khotimah, masuk ke dalam surga tuh orang sukses tuh Pak tuh. Kalau Tibang punya mobil banyak mah belum sukses itu mah. Ya, kalau dari hasil dari korupsi sukses dari mana? Ya, akhirnya begitu punya mobil banyak ditangkap, dibuih. Iya, akhirnya hilang semua tuh. Ya enggak, itu mah enggak, bukan orang sukses. Punya pangkat tinggi belum tentu sukses. Kalau kita punya pangkat tinggi kita nggak bakal ibadah, buat apa? Nggak sukses tuh. Orang sukses tuh mati husnul khotimah, masuk ke dalam sorga tuh orang yang sukses. Mudah-mudahan kita kayak begitu Pak. Ya, mudah-mudahan almarhumah juga Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, dan almarhumah Allah terima semua amal ibadah iman dan Islamnya. Amin ya robbal alamin. Pas jam 9 lewat 10 menit. Nggak boleh lama-lama kalau tahlil itu. Ya, tahlil paling malam sebenarnya jam 9. Cuman karena cuacanya begini, jadi kan agak malam-malam tadi dimulai nungguin orang datang kan. Ya, jadi agak malaman. Gak apa-apa keliwat 10 menit ini Pak ya. Ya, biar redo. Bukan apa-apa, saya takut ada yang udah punya janji gitu. Ya, ntar ya jam 9 aja kita ketemuan dah. Ya, gue tahlil dulu sana ke rumah Ustadz Marta, gak enak belum datang pisan begitu kan. Ada yang ngomong begitu ya. Ntar dah kalau kita ngukur ntar jam 9 malam aja kita ngukur. Ngukur apaan malam-malam? Meteran gak kelihatan. Itu calon menghebat begitu, luar biasa, sampai laut diuruk. Allah ya, itu kadang-kadang begitu Pak. Jadi kalau tahlil emang gak niat pulang malam, kalau maulid kali emang niatnya pulang malam gitu ya. Jadi mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah untuk almarhumah wal maghfur laha Ibu Siti Aminah binti Bapak Amsir. Mudah-mudahan Allah ampuni salah dosa khilafnya, Allah terima iman Islam dan amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ikhlas tabah kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, apa yang kita hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita buat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal wusul biniyatil madhkur. Al-Fatihah.